warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwosari Pak Iman Sudibyo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Komunitas Kombel SD Negeri 2 Purwosari. Pertama-tama kita marilah panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Kombel hari ini dalam artian pengimbasan dari calon guru penggerak tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya kepada Pak Iman, saya persilakan waktunya untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para guru yang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Purwosari yang saya hormati, kepada Faiz sebagai KGP calon guru penggerak di wilayah Kecamatan Padalarang yang saya hormati, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, kita bisa dipertemukan di Aula SD 2 Purwosari dalam kegiatan pendampingan guru. Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta yang hadir pada hari ini, kita wajib berbangga bahwasanya salah satu teman kita, salah satu dewan guru kita, yaitu pada mahasiswa terpilih ataupun lulus dalam tes sebagai calon guru penggerak. Nah, alhamdulillah, walaupun SD kita itu berada di ujung hilir kecamatan, tetapi kualitas kemampuan dewan gurunya tidak dilakukan lagi. Salah buktinya adalah Pak Isroya ini terpilih dapat lulus dalam seleksi calon guru penggerak di kecamatan kita. Oleh sebab itu, kita doakan ke depan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya Pak Isroyo ataupun para Isroyo ini diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, sehingga ke depannya SD kita dalam kualitas anak didiknya bisa lebih baik, lebih maju daripada di SD lain. Paling kita bisa mengimbangi dengan SD lain yang berada di sekitaran kecamatan atau di tempat yang kota. Dan sekaligus Bapak Ibu Guru, dalam acara ini bisa kita menimba ataupun bisa mengambil ilmu-ilmu ataupun pengalaman yang didapat dari Pak Isroya ini bisa kita serap dan sekaligus bisa kita tularkan atau kita praktekkan dalam kita belajar ataupun mengajar. Nah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu acara pendampingan guru penggerak ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan acara pembukaan ini, selanjutnya acara yang akan dipandu oleh Pak Isroya dan dewan guru yang lain bisa berjalan lancar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Pak Imam Sudibyo yang sudah memberikan semangat kepada kita. Insya Allah kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri minimal dan bisa kita tularkan ke teman yang lain. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk mengajari atau apa, intinya di sini kita belajar bersama. Ilmu yang saya dapat dari guru penggerak bisa saya tularkan ke Bapak Ibu Dewan Umum semuanya, yaitu tentang budaya positif. Nah, untuk aksi nyata ini yaitu tentang budaya positif, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di budaya positif ini kita bisa lihat yaitu tentang perilaku anak kita. Pastinya di kelasnya masing-masing punya tingkah lakunya yang unik-unik pastinya, ya kan? Ada yang menyenangkan, ada yang bikin hati kita bangga, ada yang bikin kita jengkel pastinya. Itu sudah naluriah seorang anak, pastinya tingkahnya akan berbeda-beda. Nah, disinilah bagaimana kita akan mempelajari cara menangani anak yang tadi yang bikin kita jengkel pastinya. Nah, yang pertama, konsep tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing? Apa Pak Ahmad? Ya, kejujuran, boleh. Kedisiplinan, ya. Apa? Tenggang rasa, tanggung jawab, ya. Banyak yang kita terapkan di kelas kita maupun di sekolahan kita, ya. Itu salah satunya nilai kebajikannya. Untuk yang selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, kira-kira yang kita terapkan nilai-nilai kebajikan kita saat ini berdasarkan apa? Paksaan atau apa namanya, berasal dari diri yang masing-masing. Ya, rata-rata hampir setiap sekolah itu paksaan, ya. Ya, benar sekali Pak. Rata-rata di setiap itu perlu kita paksa untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Ya, tapi di dalam nantinya sebenarnya kita hanya mengarahkan, meluruskan, bukan memaksa. Tapi nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Yang selanjutnya, konsep motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini rata-rata yang anak-anak melaksanakan kedisiplinan sesuai dengan nilai kebajikan. Rata-rata yang pertama, ya enggak?
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman rata-rata. Yang kedua, ini berapa persen paling untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pengakuan, ini paling di dalam satu sekolah ini paling sekitar 20%. Yang sisanya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya paling cuma 10%, malah hampir 0, ya rata-rata, ya kan. Nah, nanti inilah yang akan kita fokuskan supaya anak ini mempunyai rasa menghargai diri sendiri, minimal itu. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini kesepakatan kelas ini biasanya dibuat waktu pertama kali kita masuk sebelum pembelajaran semester awal. Jadi itu aturan yang kita buat antara guru dan murid. Kira-kira ini sudah dibuat atau belum? Kalau belum, nanti kita belajar bersama ya. Jadi di dalam keyakinan ini kita membuat sebuah peraturan yang menurut mereka yang harus dilaksanakan. Jadi peraturan itu biasanya kan dari guru, ya, dari guru. Ini berangkat jam sekian, jam 7 harus sudah masuk, sudah baris. Terus setiap upacara jam 7.30 harus sudah siap. Nah, itu merupakan peraturan yang kita buat. Tapi kalau di dalam kelasnya harus beberapa harus kita sepakati bersama. Contohnya, kita tawarkan dulu ke anak, kira-kira kesepakatan apa yang harus kita sepakati untuk menjalankan selama 2 semester ini. Bisa kita arahkan, para kasih contoh untuk tidak membuang sampah di dalam kelas. Nah, yang kedua, apa kira-kira? Nah, kita tawarkan ke anak tersebut. Jadi biar anak itu yang meluapkan idenya, bukan kita yang membuat peraturan, itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, untuk kalimat-kalimatnya ini kita buat sederhana yang kira-kira anak itu mudah untuk memahami dan memaknai dari kalimat tersebut. Contohnya ya tadi, tidak membuang sampah di dalam kelas, terus datang lebih tepat waktu, ya, itu salah satu contohnya. Untuk yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Nih, ini saya bacakan kalau memang tidak bisa dibaca, soalnya kecil banget. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Yang selanjutnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta berkomunikasi terhadap setiap tugasnya. Selanjutnya, senantiasa membantu. Dan yang selanjutnya, bagian yang ketiga, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang selanjutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lanjut. Untuk konsep yang ketiga ini adalah kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa. Yang ketiga, diterima penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan kesenangan. Nah, ini ada studi kasus
Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda kira-kira? Dan apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa? Karena kebutuhan pangannya tidak tercukupi di rumah sehingga dia minta jadikan bulan puasa. iya juta Nah, bagaimana ya pertanyaannya, bagaimana kalau bapak ibu ini seperti tapi gitu ya menjadi Ibu Zulaika ini? Kira-kira apa yang akan dilakukan? kalau saya mungkin juga yang akan saya lakukan saya Maaf Pak, saya kelas 1. Kalau saya menemukan kasus seperti ini, mungkin yang akan saya lakukan adalah saya panggil anak Tommy itu, kenapa dia minta sarapan punyaannya. Jadi saya tahu alasan-alasan si Tommy itu kenapa dia minta. Nanti kalau memang saya temukan alasannya itu yang menurut saya itu masih bisa ditolerir, kita beri saran dengan itu. Tetapi kalau memang anak itu kok di rumah misalkan sudah sarapan, di sekolah masih minta, kita temukan kedua orang tuanya dari siswa itu dengan wali kelasnya, kita bicarakan dulu bersama bahwa anak dari wali itu mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Tetapi kalau alasannya memang misal si Tommy itu nggak sarapan karena orang tuanya yang bangunnya siang gitu kan, belum sempat bikin sarapan, saya panggil walinya, tapi tidak saya temukan dengan si Tommy, karena nanti si Tommy merasa ini kesalahan orang tua saya. Tapi kalau saya temui orang tuanya, si Tommy tidak akan tahu. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih, super sekali buat Bu Iwi jawaban. Kasih aplaus dulu buat Bu. Ya, sebagai guru seperti Ibu Zulaika, seharusnya kita panggil dulu si Tommy-nya. Mungkin, tapi cara yang baik, cara memanggilnya jangan ada di depan anak-anak yang lain, tapi kita panggil, kita khususkan ruang khusus, baru kita tanya antara anak dan kita tanya tadi seperti dulu, kita tanyakan mengapa kamu kok minta makan ke temannya, ya kan? Nah, baru kita dengarkan alasannya. Nah, di sini ada alasan Tommy, karena ia lapar dan tidak membawa bekal, dan alasannya makan siang, maka kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, berarti kan wajar, ya, karena di rumah mungkin tidak makan, ya kan? Ibunya tidak masak atau apa, tetapi untuk memenuhi bertahan hidup pasti Tommy akan berusaha meminta kepada temannya. Dan ini adalah alasannya kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini alasannya kedua. Jadi Tommy ini di rumah ini kurang kasih sayang, apalagi kalau kita kaitkan dengan keadaan sekolah kita sekarang, banyak anak yang memang kurang kasih sayang, kan? Makanya banyak tingkah laku yang muncul dari anak-anak tersebut. Nah, itu salah satu cara mencari perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Dan alasan yang ketiga dari Tommy, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini mencari jati diri, cari pengen yang ditakuti biasanya. Ini sering terjadi di setiap kelas. Jadi merasa paling hebat, maka tingkah lakunya akan menjadi temannya biasanya, ya kan? Ini alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ini yang selalu
biasanya anak yang menunya telur terus berarti bosan banget, ya kan? Nah pastinya ini dia akan mencoba mencari temannya yang makanannya beraneka ragam. Dia akan memenuhi rasa kebebasan. Alasannya kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan bermain. Biasanya ada yang hanya bermain tetapi merasa anak yang lain itu akan terganggu, itu biasanya juga ada. Nah, posisi kontrol atau restitusi. Nih, ini sebagai kita itu guru sebagai penghukum. Yang pertama, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang mana? Kalau saya masih sebagai ini. Yang pertama, Asina. Aku guru sebagai teman. Oke, guru sebagai teman. Ya, Satu sama 3 sama 5. kalau saya masih ini di posisi ini sebagai penghukum. Kalau ada yang salah saya hukum. Ya, hukumannya masih yang sederhana, dalam arti ya suruh bersihkan sampah atau apa. Ini yang saya di sini masih belum belajar ke yang lebih. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, motivasi guru berbuat sebagai penghukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Yang kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau menggali informasi. Terus guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu biasanya seperti itu. Yang selanjutnya, kalau pembuat rasa bersalah, kamu baik kita lanjut Bapak Ibu. Ini hasil kalau sebagai penghukum. Yang pertama, ini akan memberontak atau menyalahkan orang lain itu berbohong, anaknya, ya kan, pastinya. Terus yang selanjutnya, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan atau menyangkal berbohong, hampir mirip. Yang ketiga, kalau sebagai teman, dia akan ketergantungan. Guru kan udah prank sama saya, kan gak galak, kan udah temenan, ya, biasanya seperti itu, akan tergantungan, selalu membuat kesalahan lagi, udah biasa, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, jadi kalau saya tidak ada gurunya, dia akan ya sesuai tadi membuat kesalahan. Tapi kalau ada gurunya pura-pura baik, salaman. Nah, tapi kalau gurunya nggak tahu apa-apa, ya keliweran biasa seperti itu. Terus yang selanjutnya, kalau sebagai manajer, dia akan menguatkan pribadi. Jadi dia akan tanamkan ke dirinya sendiri. Jadi kita lanjutkan. Posisi kontrol restitusi ini di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini seharusnya kita belajar bersama-sama nanti. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi kita saling berbicara dengan murid, memberikan beberapa pertanyaan, dan kita membantu untuk menemukan solusi atas kesalahannya.
Selanjutnya, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini ada segitiga restitusi yang untuk menangani sebuah permasalahan pada seorang anak. Yang pertama, menstabilkan identitas validasi. Yang kedua, tindakan yang salah menanyakan. Yang ketiga, keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Saya kasih contoh kalau sebuah kasus, yaitu kalau seorang anak terlambat. Biasanya kalau seorang guru biasanya itu kan masuk langsung dimarah, kenapa kamu terlambat, ya kan, seperti itu. Nah, tetapi yang harus kita lakukan sesuai dengan menstabilkan identitas. Kenapa kamu terlambat? Nanti setelah pelajaran ini temuin bapak di ruangan guru ya. Nah, setelah ketemu di ruangan guru itu kita tanyakan alasannya dan kita beri sedikit identitas bahwa terlambat itu manusiawi. Semua orang bisa melanggar atau terlambat, tetapi itu tidak dibenarkan. Kalimatnya berarti sedikit lembut ya. Iya. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Ini ada beberapa kalimat yang untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Ini Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini salah satu kalimat untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini salah satu validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, jadi kita tanyakan alasannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Dan yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini salah satu contohnya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita jabarkan sesuai kesepakatannya. Kira-kira apa sih yang dia langgar sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Tapi dengan kita benarkan bahwa seperti tadi kasus tadi, kalau Tommy itu kan minta-minta makanan ke temannya, berarti itu salah satu tindakan baik atau tidak? Nah, kurang baik salah satunya. Tetapi kita luruskan, kamu boleh meminta makanan ke temanmu, tetapi harus dengan cara izin terlebih dahulu. Dan jangan tidak boleh memaksa. Lalu maksa. Yang selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan
sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau memang cukup, saya cukupkan di sini. Cukup ya. Nanti sembari kita belajar bersama bagaimana cara menangani sebuah kasus untuk anak. Karena pastinya kita akan selalu ketemu dengan anak-anak yang luar biasa bakatnya dan tingkah lakunya juga pastinya. Ya, mungkin di kelas sekarang ini tidak ada, tetapi tidak tahu tahun depan. Seperti sekarang ini saya sedang mendapat anak yang luar biasa. Jadi kayak saya sebutkan anak yang jadi ketua kelas ini, kenapa saya jadikan ketua kelas? Yaitu saya melihat ini potensi anak ini yang saya lihat dari cara pemikirannya belum dewasa, terus secara IQ-nya mohon maaf juga tertinggal dengan teman yang lain. Jadi potensi apa yang bisa digali? Nah, ternyata dari segi pembelajaran ini belum ada. Nah, maka saya alihkan ke yang lain. Walaupun sebagai ketua kelas dia akan selalu kurang tanggap, tetapi saya untuk menutupi kurang tanggap itu saya bisa mencarikan teman yang lain atau sebagai wakil ketua kelas untuk membantunya atau selalu membimbing. Ini juga suatu saat nanti saya akan coba untuk jadi ketua pemimpin upacara suatu saat, tapi untuk saya ini belum, karena dia selalu mengucapkan kalimatnya, dia selalu lupa. Seperti kalau masuk setiap setiap masuk kelas biasanya kan kalau anak yang biasanya itu selalu memberikan salam kepada guru, dia cuma berdiri tapi dia lupa apa yang mau ini dikatakan gitu, padahal setiap hari sudah dilaksanakan gitu. Kalau boleh ya, saya jawab. Ya, boleh Pak. Kalau untuk kasus yang terjadi di kelas 4, di kelas 1 itu oke. Kalau saya pribadi jujur saja, kalau untuk di kelas 1 memang saya kalau membentuk ini sangat sulit, dan itu kayaknya di luar kemampuan saya, karena di atas sangat di bawah, bukan di atas, di bawah rata-rata, terus termasuk yang di kelas 4. Kalau kerepotan tanaman, jadi kalau di kelas 4 saya mau menunjuk dia sebagai apa gitu ya, sebagai seorang program. Oke, ya, terima kasih Pak Sulaiman atas masukannya. Jadi mungkin itu pendapat Pak Sulaiman, tetapi memang benar apa yang dikatakan Pak Sulaiman itu, kita akan di lain sisi pasti akan ada yang kurang lah, ya. Tetapi sedikit demi sedikit saya akan menutupnya dengan tugas dari sebuah tupoksinya dia sebagai ketua kelas saya kurangi Pak. Jadi saya bisa manfaatkan ke yang lain. Jadi setiap untuk menyiapkan di depan kelas saya buat berkurang. Jadi semuanya merasakan seperti sebagai pemimpin. Itu salah satunya. Ya, mohon maaf ada sedikit teknis ya. Jadi untuk kesimpulannya di kasus di kelas 4 ini ya tadi untuk menutupinya dan untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Jadi tugas-tugas sebagai ketua kelas saya berdirikan. Cuma sebagai identitasnya ketua kelas ini loh Rianto. Nah, untuk menumbuhkan rasa semangatnya Rianto, tetapi ya tidak sepenuhnya tugasnya ketua kelas dibebankan ke Rianto, tapi semuanya juga akan merasakannya. Nah, ini saya juga nanti selama 1 semester ini saya akan koreksi. Jadi Rianto ini gimana, ada perkembangan atau tidak? Kalau memang tidak ya kita cari lagi potensi yang ada di dalam Rianto. Tapi kalau yang lain kayaknya Rianto itu anaknya semangat kalau dikasih tugas, dalam artian tugas yang berbentuk fisik kayaknya. Dia kayaknya nih Pak, kalau di akademiknya dia tapi kalau di non akademik, satu contoh nih,
olahraga. Dia semangat. Nah, itu salah satu potensi yang Potensi yang perlu kita gali lagi Panjenengan di gali itu tadi ya. diri seorang Rianto. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Semoga sedikit materi apa yang saya dapatkan dari guru penggerak bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang pas kepada Bapak Dewan Guru dan saya mohon maaf karena sudah sedikit menyita waktunya untuk bisa kita belajar bersama di ruangan ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, apa kabarnya? Baik anak-anakku semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yuk maju ke depan, Justin. Sini. Siap, Bro. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Duduk istirahat, Bro. Terima kasih. Salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anakku semua. Hari ini adalah awal kita memasuki semester baru, ya kan? Ya. Di semester baru ini pastinya dengan suasana baru dari kelas 3 naik ke kelas berapa? 4, ya kan? Oke, untuk sebelum lebih lanjut kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau jadi dirjen? Yuk, Nadira maju, bisa? Oke, maju sini ya. Yang lain silakan berdiri ya. Bersuara ya. Soalnya para mas lupa bawa saul. Siap ya, ngikutin liriknya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah
Dari kalian naik kelas 3, dari kelas 3 ke kelas 4, kira-kira seneng nggak? Ya. Semua ya? Ya. Alhamdulillah ya. Oke, di kelas 4 ini pastinya kan suasananya baru, ya nggak? Ya. Pasti kalian mempunyai beberapa impian, cita-cita, target di kelas 4 ini, ya kan? Ya. Nah, Pak Rahmat pengen hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya. Tetapi sebelum lanjut ke sana, kira-kira impian di kelas 4 ini, kalian pengen kelas 4 ini seperti apa? Saya, Pak. Oke, nanti ya. Oke, siapa Nadira? Apa? Bersih. Saya, Pak. Nanti dulu satu-satu ya. Nadira apa tadi? Bersih. Bersih. Yang kedua, Safira. Nyaman. Pengen kelasnya aman ya? Aman apa nyaman? Nyaman. Oh, nyaman. Yang ketiga siapa lu? Saya, Pak. Apa Desi? Aman. Pengen kelasnya Aman. aman. Yo, siapa lagi? Apa? Indah. Pengen kelasnya indah. Oke, baik. Ini ada lagi yang mau nambahkan? Cukup ya? Oke, kalau cukup, ini adalah impian beberapa perwakilan dari teman-teman kalian. Yang pertama ada temannya pengennya kelas ini bersih. Berarti kalau bersih harus apa? Harus dibersihkan. Oke, baik anak-anakku semua. Tadi kita sudah membuat beberapa impian kalian untuk melaksanakan selama 2 semester ini ya. Yaitu yang pertama ada bersih, nyaman, aman, dan indah. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan itu berarti antara kalian, teman kalian, dan Pak Rahmat ya kan? Nah, kalau dulu sekolah cuma ada yang namanya peraturan. Kalau peraturan itu yang membuat siapa? Sekolah. Sekolah kan atau guru biasanya kan. Nah, kalau kesepakatan ini berarti yang buat kita bersama. Berarti yang menjalankan ya kita bareng ya kan? Ya. Tidak hanya kalian mengikuti peraturan sekolah. Itu aja. Oke, yang selanjutnya Rahmat tulis kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas ini nanti kalian harus membuat konsekuensinya. Maksudnya konsekuensi apabila kalian melanggar apa sih hukumannya? Nanti kalian yang menentukan sendiri. Oke, Pak Rahmat akan bagi kertas. Nanti kalian tulis ya. Nanti ditempel di depan, ditulis namanya dulu. Kira-kira yang ditulis paham belum? Paham. Ada yang belum paham ya? Ntar Rahmat jelaskan lagi. Nah, kesepakatan kelas ini maksudnya Pak Rahmat kasih contoh ya. Datang harus lebih awal. Nah, itu sesuai keinginan kalian, sesuai apa yang kalian impikan ya. Terus tidak membuang sampah sembarangan, atau bisa Rahmat contoh lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, silakan ditulis. Terus dikasih nama. Rahmat kasih waktu 3 menit untuk berpikir.
Jangan ketawa-ketawa. Ayo ditulis, jangan mainan. Sudah? Ya. Kalau sudah silakan ditempel ke depan. Sini. Ya, kelompok satu dulu, biar gak ada juga. Kelompok satu dulu. Aduh. Yang ini. Ini, sana. Bawahnya. Menyamping aja, menyamping. Yo, agak rapet. Yo, kelompok dua. Yang maju. Kelompok tiga. Oke, sudah semua ya. Siapa yang mau baca? Ayo Nadia, silakan maju sini. Dibacakan punya teman-teman kalian. Apa sih yang diinginkan oleh teman-teman kalian? Ini yang pertama, dari siapa? Dari Aditya, saling membantu teman yang sedang kesusahan. Oke, yang kedua? Dari Dustin, membayar iuran kelas. Oke. Dari Kelvin, berkata apa adanya. Terus dari siapa ini? Dari Najila, mengembalikan buku yang dipinjam dengan rapi. Oke, dari siapa ini? Dari Salwa, tidak membuang sampah sembarangan. Dari Safira, aktif dalam pembelajaran. Dari Rizky, membuat surat ketika tidak berangkat sekolah. Dari Nadira, menggunakan bahasa sopan pada teman dan guru. Dari Diham, berdoa sebelum dan sudah belajar. Dari Sherly, menghargai barang milik orang lain. Dari Indri, datang sekolah tepat waktu. Dari Nikesya, memperhatikan guru saat dijelaskan. Dari Askia, mengerjakan bekas tiket sesuai jadwal. Dari Gita, menjaga kebersihan kelas. Dari Nando, saling menghargai. Oke, kasih tepuk tangan buat Nadira. Nah, ini beberapa kesepakatan kelas yang kalian tulis masing-masing. Tapi sebelum lanjut, Pak Rahmat akan bacakan dulu yang pertama ini. Kita akan cari konsekuensinya apabila melanggar, ya. Saling membantu teman yang sedang kesusahan. Kalau tidak saling membantu, kira-kira apa? Kalau ada teman yang kesusahan, kok ada contohnya, ada teman yang sakit, terus kan iuran untuk beli, biasanya untuk beli apa ya, sedikit membantu teman yang kesusahan, iuran, ya kan? Kalau ada yang nggak iuran, apa sanksinya? Sanksinya apa? Kira-kira kalau nggak iuran, sanksinya apa? Suruh ngapain? Hukumannya apa kira-kira? Membersihkan toilet. Oke, katanya membersihkan toilet. Gimana? Yang lain setuju? Setuju. Kalau nggak iuran, bersihkan toilet. Ini membayar iuran kelas hampir sama ya dengan yang ini, tidak sering membantu. Yang selanjutnya berkata apa adanya. Ini kan berarti suka bohong. Apa? Sanksinya apa? Dijauhin banyak teman. Oh, dikucilkan ya? Ya. Oke, yang lain sepakat nggak kalau ada yang suka bohong terus dijauhi temennya? Sepakat nggak? Sabar. Dikucilkan. Terus ini mengembalikan buku yang dipinjam dengan rapi. Kalau ada teman yang pinjam buku terus kok nggak dikembalikan dengan rapi, apa konsekuensinya? Suruh ambil sampah aja apa ya? Ya. Suruh ambil sampah. Dan selanjutnya, nih
kalau ada yang membuang sampah sembarangan, suruh apa hukumannya? Menyapu kembali. Oh, membersihkan kembali. Oke. Yang selanjutnya aktif dalam pembelajaran. Kalau ada temannya ketika sedang belajar kayak gini kok ada yang mainan, apa? Suruh ngapain? Ayo. Suruh apa? Suruh maju ke depan menjelaskan. Oh, suruh gantian menjelaskan ya. Oke, yang selanjutnya ini membuat surat ketika tidak berangkat sekolah. Yang pertama ya, menggunakan bahasa ini. Kalau ada yang berkata kasar, ngomong saru, berarti apa sanksinya? Suruh ngapain kalau ada yang Suruh minta maaf. Oke, suruh minta maaf. Boleh. Terus ini menjaga kebersihan kelas hampir sama. Kalau nih ada yang tidak piket, apa hukumannya? Kalau ada teman yang nggak piket, Didenda. oke, didenda ya. Denda uang ya, berapa ribu? 2.000. Oke, didenda 2.000. Oke, baik anak-anak semua. Inilah hasil kesepakatan kelas kita. Berarti kita harus sama-sama menjalankannya, ya kan? Ya. Kalau kita melanggar berarti ini sanksinya harus kita jalankan juga. Jadi nanti kalau disuruh kok nggak piket, kok suruh didenda, kok nggak mau, berarti kamu melanggar kesepakatan kelas kita. Berarti orang itu nggak aman, apa namanya? Sudah apa? Nggak amanah kan? Nggak amanah karena melanggar, mengingkari, ya kan? Nah, berarti itu tidak boleh. Berarti ini kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan selama 2 semester di kelas 4. Selanjutnya yang terakhir anak-anakku, kita akan membuat keyakinan. Keyakinan kelas ini adalah turunan dari kesepakatan kelas. Nanti kita kelompokkan, ya. Kalimatnya berbentuk kalimat kebajikan atau yang lain, kalimat baik disiplin, bertanggung jawab, terus apa mandiri, terus bergotong royong, terus apa lagi? Ya, nanti kita cari ya. Oke, baik. Saling membantu teman yang sedang kesusahan ini masuk ke mana berarti? Kalimat ke mana ya? Kebajikan yang mana? Gotong royong. Oke, berarti yang pertama gotong royong. Kedua, membayar iuran kelas. Ini apa? Kira-kira membayar iuran kelas. Ini masuk ke gotong royong juga ya? Kan iurannya untuk kita bersama, manfaatnya. Berarti gotong royong juga. Terus berkata apa adanya. Berarti apa? Jujur. Selanjutnya mengembalikan buku yang dipinjam dengan rapi. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Apa? Disiplin. Ya, disiplin. Yang kelima, aktif dalam pembelajaran. Apa? Kreatif. Yang keenam, apa coba apa lagi? Membuat surat ketika tidak berangkat sekolah. Itu masuk ke disiplin ya. Terus selanjutnya menggunakan bahasa sopan pada teman dan guru. Ini apa? Sopan Santun. santun.
Selanjutnya berdoa sebelum dan sudah belajar. Ini masuk ke dalam disiplin juga ya. Menghargai orang lain. Ini masuk ke mana? Sopan? Juga. Datang sekolah tepat waktu masuk ke mana? Disiplin. Memperhatikan guru saat dijelaskan itu masuk ke mana? Sopan? Mengerjakan tugas piket sesuai jadwal masuk ke mana? Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Menjaga kebersihan kelas masuk ke mana? Disiplin. Bertanggung Jawab. ini saling menghargai itu masuk ke sopan santun. Sudah semua ya? Tadi sudah ada impian kelas dari teman-teman kalian, pengen kelasnya bersih, nyaman, aman, indah. Nah, setelah itu kita sudah juga membuat kesepakatan kelas dan konsekuensi atau sanksinya. Kalau melanggar berarti harus kita jalankan sanksinya, harus legowo, jangan nggak mau, nggak boleh seperti itu. Ini sudah kesepakatan kita jalankan bersama. Dan kita putuskan di keyakinan kelas 4 ini adalah yang pertama ada apa, kita baca bareng-bareng. Gotong royong, jujur, bertanggung jawab, disiplin, kreatif, sopan santun. Baik, anak-anakku semua, terima kasih. Kita sudah membuat budaya positif. Nanti dampaknya bisa positif buat kalian. Kalau parameter yang membuat peraturan, nanti pasti ada yang merasa kurang enak atau kurang nyaman. Tapi kalau kita buat peraturannya bersama-sama, insya Allah kita bisa menjalankan dengan baik dan bisa menimbulkan budaya positif dan kalian senang belajar di kelas 4 ini ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua. Waktunya udah habis. Nanti kalian silahkan istirahat dan kita tutup sampai di sini. Para matahari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.